di di RPS saya lihat yang disampaikan dari koordinator mata kuliah. Nah, kita mungkin hanya tidak mempelajari semua untuk non parametrik ini. Tapi di sini kita kan hanya di situ hanya Manwidney, Kurzweil-Wallis ya. Baru nanti pertemuan ketiga keempatnya nanti uji korelasi dan regresi. Nah, tapi nanti kalau sempat ya akan saya tambahkan juga misalnya karena uji Manwidney saya tambahkan misalnya dengan Wilcoxon karena dia atau nanti eh, biar ini karena Wilcoxon kadang juga banyak dipakai begitu ya. Nah, sudah berapa orang? Sudah 47 ya? Ya, saya kira sudah bisa kita mulai ya. Sudah bisa lihat tampilan slide-nya? Sudah Pak, sudah muncul Pak. Ya. Nah, jadi untuk uji non parametrik atau manual ini, saya ya, itu juga sudah tidak asing mendengarnya ataupun sudah pernah mendapatkan materi ini misalnya pada pada pertemuan praktikum ya sudah sampai duluan atau sudah mendapatkan dari sebelumnya ya. Nah, jadi uji non parametrik atau manual ini yang pertama ya, prinsip eh, pemilihan ya penggunaan uji statistik atau eh, analisis statistik ini yang pertama itu adalah ya yang paling penting itu kapan kita akan menggunakannya ya. Nah, karena uji statistik ini kan banyak ya. Sangat banyak sekali, parametrik banyak, non parametrik juga banyak begitu ya. Nah, sekarang kita harus menggunakan kapan kita bisa menggunakan suatu uji tersebut ya. Nah, jadi bisa menggunakannya dengan tepat gitu ya, jangan salah. Jadi berdasarkan dari apa? Nah, jadi berdasarkan dari data kita, berdasarkan dari rancangan percobaannya, seperti apa desain percobaan yang kita lakukan, kemudian jumlah sampel, kemudian kelompok, ya. Nah, itu sangat menentukan, ya. Jadi pemilihannya dulu gitu ya. Nah, kalau caranya banyak ya. Ada yang bisa cara manual, ada yang bisa menggunakan instrumen seperti SPSS, bahkan juga selain dari SPSS juga banyak instrumen yang lain begitu ya. Nah, untuk menu ini sendiri ya, nah segera mengingat ya. Nah, yang paling penting itu apa? Ya, kalau menu ini adalah uji yang biasa digunakan untuk mengetahui ya perbedaan ya median dua kelompok bebas ya. Nah, pengertian ini sekarang. Jadi menu ini adalah untuk pengujian yang kalau sampel kita itu mempunyai dua kelompok ya, dua kelompok data, dua kelompok perlakuan gitu ya. Nah, tapi sini adalah dua kelompok sampel bebas, dua kelompok data bebas. Nah, bebas di sini maksudnya apa? Ada nggak? Ya, ini harus paham dia. Atau dua kelompok ya sampel bebas atau istilah lain juga ada tidak berpasangan dia begitu. Ada yang bisa bantu? Apa maksudnya dua kelompok sampel bebas itu atau dua kelompok yang independen ya atau tidak berpasangan? Ya, nah itu harus paham nanti. Ya, itu melihat dari datanya nanti itu tergantung dari perlakuan. Nah, kelompok bebas, independen atau dependen atau tidak berpasangan atau berpasangan nah, itu merupakan model dari rancangan percobaan atau metode ya dalam perlakuan atau percobaan ya. Jadi dua kelompok bebas nah ya. Nah, kemudian di sini skala data variabel terikannya adalah ordinal atau interval atau rasional. Ya. Tetapi di sini jelas dia apa? Satu lagi, kapan mengwitness? Itu dia sampelnya karena dia tidak berdistribusi normal, nah, makanya kan non parametrik. Ya, nah ini kalau
uji ya. Jadi ada juga kalau dia dua kelompok data bebas, kalau dia berdistribusi normal, maka dia itu masuk ke parametrik. Nah, ya. Nah, kalau dia mau ini, kalau tidak berdistribusi normal, maka dia uh, dilakukan non parametrik atau dia non-Whitney. Jadi nanti kan kalau sudah masuk ke pertemuan dengan Pak Hari atau Bu Nisa ya untuk uji parametrik kan harus diuji dilakukan dengan uji normalitas gitu ya. Nah, oke, sumber data adalah kelompok yang berbeda. Kemudian atau ini juga ini sering disebut sebagai uji non parametrik yang menjadi alternatif ya. Nah, jadi merupakan pilihan atau alternatif dari uji T ya, independent test ya. Uji T ya, uji independent test. Jadi uji T independen ya. Nah, uji T independen. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya kita punya rencana percobaan, kita punya dua kelompok dengan sampelnya sekian, ya. Nah, sampelnya bebas, modelnya kelompoknya kelompok bebas atau independen, maka kan dua kemungkinannya. Kalau misalnya datanya memenuhi normalitas, maka dilakukan uji parametrik, ya, dengan uji independent test. Tetapi karena dia tidak memenuhi itu, setelah dilakukan uji normalitas, maka dilakukan non-Whitney. Nah, itu dia. Maka dia merupakan pilihan. Oke. Nah, itu dulu ya. Sampai situ itu dulu yang penting baru dipahami. Nah, sekarang kalau sudah tahu ya, nah jadi dari sekian banyak data misalnya, dari sekian banyak model percobaan, bentuk perlakuan, desain percobaan, sampel atau apa, nah maka kita sudah bisa memilah. Oh ini ujinya ini ya, ini Wilcoxon, ini uji independen test, ini Kuskal-Wallis gitu ya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya uji analisis statistik itu juga bukan ditentukan dari akhir saja, tapi dari awal percobaan, di awal percobaan kita sudah tahu kemana arahnya gitu, mana uji yang mungkin dilakukan. Nah, untuk penentuan akhir ini kadang adalah dari datanya saja, berdistribusi normal apa tidak, ya. Nah, kemudian bagaimana cara melakukannya, ya? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Skala data. Jadi asumsinya, ya, apa asumsi untuk uji Whitney test? Ya, ini interval atau rasio, ini tadi ya, dua kelompok ya, pasangan ya, homogen ya. Nah, oke, sudah. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya sama dengan uji yang lain. Yang pertama itu adalah setiap uji itu kita harus menetapkan dulu pemilihannya apa, sudah dipilih, sudah tahu kita yakin sesuai datanya, analisisnya, maka sudah kita tetapkan pilihan yang mana. Yang baru yang kedua adalah menentukan hipotesisnya, ya, membuat hipotesisnya. Ada sini hipotesis utama dan hipotesis alternatif sini. Hipotesis ini apa? Tidak terdapat perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. Ya, jadi tidak terdapat perbedaan. Jadi itu dia diduga bahwa ini kan dugaan. Juga tidak dapat perbedaan atau dianggap juga sama, begitu ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan hipotesisnya, baru kita tentukan nilai alfa dan z tabel, ya. Nah, kalau untuk ini dia kita menggunakan tabel z istilahnya ya. Tabel yang sudah ada ditetapkan ya, tabel z. Nah, alfa ini apa? Alfa ini digunakan untuk menilai ya, ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan kita nanti. Kalau kita percaya 95%, maka alfanya 5%. Artinya ini alfa 5% atau alfa 1% ya. Nah, tapi di sini untuk ini menggunakan dua sisi ya. Untuk dua sisi ya. Dari nilai z tabel ya. Ini alfa digunakan bisa 5% atau 0,05 atau 1% 0,01 ya. Nah, baru setelah itu baru kita tentukan kriteria penerimaan atau daerah penolakan. Ya. Nah, setelah misalnya kita lakukan uji, kemudian kita hitung misalnya, nah baru hasil hitung itu kita bandingkan dengan nilai tabel,
Nah, di sini dikatakan kapan H0-nya diterima. Ya, kapan H0 diterima? Yaitu apabila nilai nilai Z ini ya, nilai Z besar sama dengan minus Z alfa per 2 atau kecil sama dengan Z alfa per 2. Jadi ya, nah, dua sisi dia ya, plus minus. Ya, dua sisi. Jadi kita menentukan daerah penerimaan misalnya. Ya. Nah, jadi ada ini daerah positif ya. Nah, daerah positif ini di mana batasnya ya? Nah, dua sisi ya. Nah, misalnya 2. Nah, plus minus pada 2. Ini minus 2. Ya. Nah, ini daerah minus kan. Nah, maka kalau dikatakan misalnya nilai Z tabel menentukan bahwa daerah penerimaan atau penolakan itu berada di plus minus 2. Nah, ya. Z adalah minus alfa ya, plus minus 2. Maka kita hitung, kita lihat daerah atau nilai hitung nilai Z kita, nilai Z tabel hitung kita berada di mana? Ini daerah penerimaannya. Artinya dia kalau dia berada ya, di sini Z alfa besar dari Z alfa per 2. Nah, di sini. Nah, ini besar. Jadi kalau minus 2 besar dari bisa besar sama dengan minus 2 dan kecil sama dengan 2. Maka ini adalah daerah penerimaan misalnya. Nah, maka kalau seandainya nilai hitung kita nanti setelah kita hitung uji tes sama ininya, nah rupanya daerahnya di sini di ya di 2,5 ya. Nah, atau di sini ya. Nah, jadi nah ini lebih besar. Jadi sini misalnya lebih besar dari ini. Nah, maka inilah tidak ditolak dia. Misalnya 2,5 atau 2,1 misalnya ya. Atau di sini sudah minus 2,1 ya. Nah, dan seterusnya ke atas ke sini ya. Nah, artinya ini ya berarti ke daerah ke sini semua semakin besar dari sini, itu artinya kalau nilai Z hitungnya nanti di luar ini di daerah penerimaan ini maka dia ditolak ya. Berarti H0-nya ditolak gitu ya. Jadi H0-nya ditolak kalau di luar itu. Oke, nah itu untuk menentukan daerah penerimaan dan penolakan. Ya, nah sekarang bagaimana cara melakukannya? Kita misalnya sudah punya kita sudah melakukan uji, dapat data, dua kelompok data. Nah, maka nanti prosedurnya adalah kita pertama menggabungkan kedua kelompok data. Jadi kita kelompok data kelompok A, kelompok B. Kelompok A misalnya ada N-nya 10, kelompok B ada N-nya 10 ya, N-nya 10, sampelnya 10, kelompok B 10. Maka caranya pertama kedua kelompok data kita itu kita gabung, kita urutkan ya. Kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Jadi dicampur dia. Nah, digabung kelompok A dan kelompok B diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, kemudian setelah diurutkan baru dikasih ranking ya, dikasih ranking. Jadi datanya di ranking kelompok A. Dikasih ranking lah semua kelompok. Setelah dapat ranking maka dipisahkan kembali dia ke kelompoknya. Pisahkan kembali kelompoknya, maka kelompok 1 atau sampel 1, nah dihitung rankingnya. Nah, ini dipisahkan kembali ke kelompoknya, maka kemudian dijumlahkan ranking per kelompok. Kelompok 1 atau sampel 1 dijumlahkan rankingnya sebagai R1. Kelompok 2, nah setelah dapat ranking tadi dijumlahkan rankingnya. Ya, di R2. Selanjutnya nanti dihitung dengan rumus statistik U ya. Nah, biasa kita menggunakan persamaan ini ya. Nah, untuk menghitungnya bisa digunakan ya ini. U1 sama dengan N1 kali N2, ini sampel, jumlah sampel 1, jumlah sampel 2, ditambah N1 ya. Nah, ya, kali N1 tambah 1 per 2, dikurang R1, ini ranking tadi ya. Nah, jadi dengan cara yang sama. Ini, nah, dimasukkan ke persamaan, setelah itu baru nanti kita tentukan nilai, ada namanya nilai harapan atau nilai ekspektasinya.
ya, dan standar deviasi. Nah, min U-nya untuk menentukan ekspektasinya atau rata-rata ekspektasinya N1 kali N2 per 2. Ini ya, nah, sama nih. Kemudian standar deviasi ditentukan dengan sama nih standar deviasi ya. Akar dari N1 kali N2 ya, dikali N1 tambah N2 tambah 1 per 12. Nah, ini ya, ini persamaannya untuk standar deviasi. Ini. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke nilai Z, rumus Z ya. Nah, dicari yang nilai yang terkecil. Pilih nilai yang terkecil, kemudian nanti dihitung dengan persamaan nilai Z. Z sama dengan U dikurang ya ekspektasi per standar deviasi ya. Nah, nilai Z sama dengan ini I atau U ini ya. Nah, ini terletak. Ini U-nya sudah kita cari tadi. Oke, nah baru kita tentukan nilai kritis dan daerah penolakan. Ya, ini tadi. Ini menggunakan tabel ya, berdasarkan nilai alfanya berapa? Alfa 5% kah atau alfa 1%. Nah, sekarang kita bagaimana cara menentukan nilai tabel ya. Untuk menentukan nilai tabel sebentar ya. Nah, untuk menentukan nilai tabel oke, nah, untuk menentukan nilai tabel, nah perhatikan nanti ada namanya tabel ya. Nah, jikalau jadi ada notasinya Z alfa, itu artinya apa? Nah, Z alfa itu artinya dapat diinterpretasikan sebagai 1 dikurang alfa. Jadi kalau Z alfa 1 dikurang alfa. Jadi kalau Z alfanya 5%, berarti sebenarnya 0,05. Alfa 5% atau 0,5, maka artinya apa? Nilai Z ya dikurang 1 dikurang 0,05. Ya, 1 dikurang 0,05. Nah, artinya sama dengan berapa? 0,95. Nah, artinya apa di sini? Maka di sini kita cari di tabel, cari nilai Z yang menghasilkan kualitas sebesar 0,95 atau sama yang sama atau yang paling mendekati. Yang paling mendekati atau yang sama dengan 0,95. Maka nilai probabilitas berada di bagian tabel ya. Ini kalau Z alfa 5%, nah itu artinya 0,95 ya. Nah, 1,5. Maka kalau kita cari di tabel itu nanti ada tabel Z seperti ini. Kita lihat nilai yang mendekati 0,95 itu berapa? Ini 94. Nah, tapi di sini kita lihat rupanya ada dua ya. Ada dua. Pertama ya, ini berada pada baris 1,6 ya. Nah, pada Z 1,6, pada Z 1,6 dilihat pada kolom 0,04 ya. Ada 0,9495. Ini kalau dibulatkan dia 95 ya. 094 9. Nah, dibulatkan dia 95, 0,95. Ini. Kemudian juga ini pada baris 0 pada kolom 0,05. Kalau kita bulatkan dia 0,9505. Kalau dibulatkan dia juga menjadi 0,95. Berarti ada dua. Nah, maka kalau begitu kita inikan untuk nilai Z-nya berapa? Ini nilai dari ini kita jumlahkan 1,64 ditambah ya. Jadi ini tadi ini 1,6. Jadi 1,64 itu 1,6 itu adalah dari sini ya. 1,6 dari sini, kemudian 4 itu udah 0,04. Jadi nilai baris ditambah nilai kolom. Ya, jadi nilai baris tambah nilai kolom, maka di sini nah kalau ini berarti dia ya menjadi 1,64. Karena dia 2 maka juga kita tambahkan. Ya, nah sama. Ini nanti yang 1 ditambah 1,6 ditambah 0,05. Berarti 1,65. Ini dijumlahkan dibagi 2 sehingga nanti nilai
ini berapa? 1,645. Jadi nilai Z alfa 0,05 itu sebenarnya 1,645. Tapi ini adalah untuk satu sisi ya. Nah, ini hanya cara menentukan nilai tabel. Kalau manual ini nanti kita akan pakai dua sisi. Ya. Dua sisi. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat saja ke contoh ya, contoh. Karena biar lebih jelas nanti dan lebih mudah memahaminya. Nah, sebagai contoh misalnya, ujian statistik diberikan kepada sebanyak 20 orang mahasiswa farmasi kelas A. Dan ujian yang sama juga diberikan kepada 15 orang mahasiswa farmasi kelas B. Hasil ujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi ya, ini ada kelas A 20 orang, kelas B ada 15 orang, ya. Nah, sama-sama dikasih ujian untuk statistik misalnya. Ya. Nah, kemudian ini nilai ujiannya, ya. Ini nilainya. Ya. Ini yang kelas B juga, ini nilainya. Nah, kalau dilihat di sini pada kolom ini sudah ada rankingnya, ya. Nah, berarti ini sudah diberi ranking, ya. Nah, tapi ini kan tadi bagaimana cara memberi rankingnya? Nah, tadi katakan untuk ini kan harus urutkan dulu, digabung. Jadi dia memberi rankingnya adalah digabung keduanya. Dulu ya. Nah, sebentar. Saya stop dulu sebentar. Nah, tolong sebelum saya lanjut, kalau bisa semua pesertanya itu di on kameranya. Saya memastikan semuanya berada di mengikuti di depan kuliah, di depan laptop atau ini tidak, ya. Oke, ya. Mengurut datanya. Sebenarnya kalau untuk urut data ini, kalau kita mengolah data, nah itu bisa kita misalnya untuk mengurut data ini kan merangkingnya menggunakan Excel gitu ya. Nah, bisa kita menggunakan Excel untuk membantu mengurutkan data ya. Nah, tadi kita tahu bahwa ada kelas A ya, nah sejumlah 20 orang. Ini kelas A. Nah, ini kita kasih nomor urut pembantu ya. Nomor urut pembantu ya. Ini bukan nomor ranking tapi nomor urut pembantu ya untuk kodenya. Jadi N1 sampai N20 dari kelas A kita kasih nomor urut pembantunya ya. Nah, N1 sampai N20. Kemudian, nah ini nilainya tadi ya. Nilainya dari N1 sampai 20. Nah, bagaimana? Kita ya sekarang kan ini sebenarnya menentukan ranking ini ya, nilai ranking ini. Ini yang belum kita tentukan sebenarnya tadi ya. Nah, maka dia digabung kelas A kita gabung dengan kelas B juga dikasih dilanjut dengan dikasih untuk nomor urutnya kan. Nah, ya. Ini nilai yang diperoleh dari hasil ujian. Oke, nah sekarang kita ingin memberi ranking dari untuk kelas A dan kelas B. Nah, maka kita urutkan datanya. Ya, ini kebetulan sudah dirangking karena untuk pertemuan anak kelas sebelumnya ya. Nah, ini bisa kita urutkan datanya dari data ya di kolom C ya. Di kolom C. Jadi kita mengurutkan data ya. Oke. Ya. Nah, ini kita sudah mengurut data dari yang terkecil ya sampai yang besar. Jadi di setting ya.
dari yang kecil ke yang besar ya. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi nilai yang terkecil dari kedua kelas tersebut yang paling rendah nilainya yang dapatnya adalah 49. Yang paling tinggi itu adalah 96. Ini nilai hasil ujiannya ya. Nah, sekarang kita setelah diurutkan kita ranking. Tetapi antara dalam satu kelas sampai 9 berapa orang? Ada 15, ada 35 orang semua kan dari kedua kelas tersebut. Itu kan nggak mungkin yang berbeda semua. Pasti ada juga kemungkinan peluangnya ada nilai yang sama ya. Nilai yang sama nanti ya. Nah, ada yang sama nilai, ada yang berbeda ya. Nah, dapat nilainya. Maka kita lihat nanti nilai yang terkecil itulah nomor ranking pertama, ranking 1 ya, yang pertama. Kemudian besar berikutnya adalah dapat nomor urut atau ranking kedua. Nah, yang nomor 5 selanjutnya juga nomor ranking ketiga. Tetapi kita lihat untuk kelas ini. Jadi bisa dia sama dengan antar sesama teman satu kelas atau dengan kelas yang lain kan sama. Nah, ini dilihat ternyata ada peserta di kelas A dan kelas B nilai mereka sama. Nah, ini siapa yang rankingnya lebih duluan? Nah, kan nggak bisa sebenarnya ya. Nah, kalau menurut dari data kita ini, urutan di data, nah ini harusnya ini kan ranking 4, gitu ya. Nah, masuk ranking 4. Siapa yang harus berhak ranking 4? Nah, karena dia sama tentu tidak bisa salah satunya ya. Nah, ini nomor 5 kan nggak bisa ya. Nah, tetapi sini kalau ada data seperti ini, maka dia dijumlahkan dia. 4 ditambah 5 ya. 9 dibagi 2. Jadi diambil rata-ratanya. Jadi ranking mereka sama, rankingnya 4,5 4,5. Jadi nggak ada ranking 4, nggak ada ranking 5 ya. Ada ranking 5. Jadi ya sama-sama ranking 4,5. Nah, kemudian langsung di sini ke ranking 6. Nah, rupanya ada juga yang sama lagi berikutnya 61. Maka di sini sebenarnya kan 7, di sini 8. Maka ini dijumlahkan aja, jumlahkan dibagi 2. Rata-ratanya ambil 7, 8, 15 dibagi 2 7,5. Oke, nah dapat ya rankingnya sama. Nah begitulah seterusnya sampai nilai yang terbesar kita kasih ranking, ya. Jadi nilai rankingnya. Jadi ranking yang terkecil itu dia rankingnya hanya sampai 35, 35 orang semua ya. Oke, jadi kalau di eh, hasilkan gampang. Ini kita kembalikan nomor urutnya, urutan datanya. Yang kelas A kita kelompokkan lagi ke kelas A dan kelas B. Ini berarti kita tulis ini kita pakai yang kolom ini membantu, tapi yang kolom B ini membantu nomor kodenya. Oke, ini lebih mudah memanggilnya. Ini ya, oke. Nah, jadi ini sudah ya, ini sudah kita peroleh. Jadi ini adalah untuk rankingnya. Jadi sudah masing-masing dari setiap data N sudah mendapat ranking dan setiap kelompok juga sudah ranking. Jadi nanti ini kita kembalikan ke kelompoknya masing-masing. Kelas A dikelompokkan kelas A, rankingnya kemudian dijumlahkan. Ya, ini kelompok A. Jumlah rankingnya R1 ya. Nah, dijumlahkan didapat dia sekian 398. Kelompok B rankingnya juga dijumlahkan R2 dapat 232. Oke. Oke, sampai situ baru kita selesai ya. Jadi kita sudah masuk ke rankingnya. Nah, sekarang tadi ya kita kembali ke slide. Nah, berarti ini yang kita dapat tadi ya. Jadi kita ranking sudah dapat nilai jumlah dari nilai ranking. Nah, selanjutnya ya. Nah, berdasarkan data ini baru kita tentukan hipotesisnya. Hipotesisnya apa? Tidak terdapat H0-nya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistik mahasiswa formasi kelas A dan kelas B. Ini dianggap apa? Sama. Jadi dugaannya nilai statistik kelas A dan kelas B itu adalah sama, gitu ya. Nah, ini yang mau kita buktikan. Nah, selanjutnya ini sudah saya jelaskan langkah-langkah pengujiannya. Tadi kita sudah dapat nilai R1-nya. Nah, kita masukkan ke nilai hitungnya, nilai U. U1 sebenarnya kita masukkan ke R1 dengan rumus ini ya.
Kemudian yang juga untuk R2 kita hitung juga yang U2 ya. Nah, kita dapat ya. Nah, di sini kita pilih nilai yang terkecil. Nilai U yang terkecil itu dari 112 ini ya. Ini 188. Nah, ini yang kita masukkan nanti ke persamaan hitung berikutnya. Kita tentukan nilai ekspektasinya, nilai min EU-nya, ekspektasinya, rata-rata ekspektasinya, ini 150 ya, nilai EU-nya, kemudian nilai standar deviasinya, kita masukkan ya. Nah, kita hitung 30, baru kita hitung nilai Z. Nah, nilai Z tadi kita ambil yang nilai U-nya yang terkecil. 112 dikurang ya, nilai ekspektasi dibagi standar deviasi. Sehingga nilainya dapat minus 1,26. Oke. Nah, ini nilai Z hitungnya ya, nilai statistik hitung. Nah, tadi kita menetapkan bahwa untuk menguji ini pada alfa 5%. Nah, karena ini dia pada ini tabelnya dua sisi, ya ini kita dua sisi, maka artinya apa? Nilai Z alfa per 2. Ya. Nilai Z plus minus setengah alfa. Jadi kalau dua sisi berarti setengah alfa. Alfanya 5%, berarti pada 2, Z ya, pada 2,5 atau 0,025. Nah, jadi nilai Z itu kita dapat itu adalah 0,025. Nah, jadi nilai kritis alfa tadi alfa 5% karena pengujian dua sisi dia di sini, maka nilai Z plus minus Z alfa setengah ya. Nah, minus Z setengah alfa ya, sehingga nanti alfa 0,5 per 2 berarti 0,025. Z 0,025 itu artinya apa? Berarti 1 dikurang 0,025. 1 dikurang 0,25 itu adalah sama dengan ya, nilai adalah probabilitasnya adalah 0,9750 ya. Nah, jadi ini ya 0,9750. Nah, kita cari bahwa sini kebetulan hanya satu, jadi pas ya. Jadi 0,975 itu 0,975 atau 1 dikurang Z alfa dua sisi ini 0,025, maka 0,975 cuma satu. Ini 0,974. Tidak ya, kecil. Ini 975. Ini juga besar. Kalau dibulatkan dia 0,76. Berarti hanya satu ya. Nah, maka kita tentukan notasinya. Berarti nilai Z-nya berapa? 1,9 ditambah kolom 0,6, berarti 1,96 ya. Oke. Berarti kita dapat nilai Z-nya plus minus 1,96. Jadi artinya di sini kalau kita buat daerah penerimaannya ya, di sini 0. Nah, berarti sini plus pada 1,96 ya. 1,96 ya. Berarti hampir mendekati 2. Nah, kalau misalnya katakan di sini 2 ya. Nah, ini 2 misalnya. Nah, ini juga mendekati minus 2 ya. Minus 1,96. Nah, maka mana daerah penerimaannya? Nah, inilah dia. Sini ya. Nah, daerah yang penerimanya ini misalnya daerah, kalau kita arsir ya. Nah, jadi inilah daerah yang penerimanya, daerah kita arsir ini. Jadi kalau di luar ini ya, kalau ke sini ya, berarti dia ditolak. Kalau di luar ini juga dia ditolak. Nah, tadi kita dapatnya berapa? Nilai hitungnya adalah minus 1,2. Berarti ya lebih kecil, masih masuk ya. Minus 1,2. Berarti dia di sini sudah besar ya. Ini 1,9, ini 1,2 ya. Nah, berarti ini sini 1,2, berarti sekitar di sini ya. 0,1 berarti masih masuk ya di daerah penerimaan. Ini 1,9 ya. Nah, jadi di sini artinya apa? Hal 0 diterima tadi jikalau Z besar sama dengan minus 1,9 atau kecil sama 1,9. Ini kan masih berada di daerah penerimaan. Maka kesimpulannya apa? Karena Z hitung itu adalah berada pada daerah penerimaan, maka H0-nya diterima. Karena diterima artinya apa?
tingkat kepandaian mahasiswa farmasi terhadap mata kuliah statistik untuk kelas A dan kelas B adalah sama. Jadi tidak ada perbedaan ya. Berada di daerah minimalnya. Jadi tidak ada perbedaan. Oke, itu ya. Nah, jadi dia berada di kalau 1,2 di sini misalnya ya. Nah, juga 1,2 masih di sini. Ini untuk yang satu negatif. Ini untuk Man Whitney ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, bisa diikuti ya. Ada pertanyaan? Oke ya, jelas ini untuk menentukan kan poinnya yang pertama itu adalah satu menentukan pilihan kapan kita pakai Man Whitney. Yang kedua kita kalau sudah tahu berarti kita sudah bisa melihat dari tipe data, rancang percobaan atau apa semuanya sudah bisa menentukan bahwa itu adalah Man Whitney. Yang kedua, untuk proses cara menentukannya, berarti kita tentukan hipotesisnya, kita tentukan daerah penerimaan dan penolakannya, pada alfa berapa, baru kita hitung. Dilihat dari, kemudian bandingkan. Setelah dihitung, tentukan nilai Z tabelnya, baru kita bandingkan nilai Z hitung dengan nilai Z tabel. Baru kita lihat kesimpulannya apa. Ya, kita masuk ke daerah penerimaan dan penolakan. Oke, itu saja. Nanti untuk memahaminya, untuk lebih jelasnya nanti, maka harus ada latihan nanti ya. Nanti ada tugas. Nanti tugas saya kasih. Oke, itu saja untuk memahami. Nah, kalau dari sini kita masuk ke Kuskawalis sebenarnya ya. Ini 8-18. Kita masuk untuk 2 pertemuan. Nah, tapi sebelum masuk ke Kuskawalis, saya tidak apa-apa, saya tambahkan misalnya sedikit yang Wilcoxon ya. Nah, oke, sebentar. Kita masuk ke, karena untuk kelas ini kemarin saya sudah masukkan Wilcoxon ya, sebelum keluar apa ini. Ya. Oke, nah. Jadi Wilcoxon juga uji parametrik, uji non parametrik ya. Wilcoxon adalah merupakan uji non parametrik. Ya, nah, apa bedanya dengan Whitney? Ya, nah, Wilcoxon itu juga digunakan untuk uji dua sampel yang berbeda, ya, untuk melihat perbedaan dua kelompok data ya, atau disebut juga sebagai uji penyempurnaan tanda dia, atau uji tanda ya. Jadi kalau dari penggunanya adalah untuk menguji dua kelompok data, ya, tetapi adalah sampelnya berpasangan, ya, itu ya, berpasangan. Nah, berpasangan ya. Ya, apakah ada perbedaan atau tidak? Ya. Jadi bedanya itu. Jadi kalau tadi mau ini dia dua kelompok, tapi tidak berpasangan. Ini adalah berpasangan. Atau dia kalau ini adalah alternatif dari uji T paritas ya. Nah, kalau prosedurnya sama tadi, kita tentukan hipotesis, tentukan alfanya, daerah kritis alfa, tentukan daerah penolakan dan penerimaan. Ini juga menggunakan nilai Z, tabel Z ya. Nah, ini statistik. Ya, nah. Tetapi di sini kita juga ya bedanya ya. Kalau tadi kita di ujian ini kita melakukan ranking ya, meranking data dari kelompok yang dari dua kelompok dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita juga memberi ranking data, tapi ranking itu bedanya adalah bukan berdasarkan nomor urut dia, karena ini disebut juga sebagai uji tanda, maka berdasarkan besarnya perbedaan dan tandanya. Nah, ya, nah, datanya berpasangan ya. Ini menentukan besar dan tanda. Jadi kita tentukan dulu, ada nggak perbedaan apa besar bedanya, kemudian apa tandanya, positif apa negatif. Nah, tapi dalam mengurutkan beda, jadi kalau ini daripada Wilcoxon ini, dalam memberikan ranking itu bukan berdasarkan
besarnya urutan data, tapi berdasarkan besarnya tanda. Ya, jadi berdasarkan nilai tanda ya, besarnya tanda diurutkan, memperhatikan tandanya, ya, dan perbedaannya, ya, berdasarkan beda ya. Jadi diurutkan berdasarkan beda, besarnya beda dan tandanya ya. Tetapi misalnya tandanya nanti nggak dipakai ya, hanya berdasarkan eh, nilai bedanya. Misalnya nanti ada bedanya -1 dengan -2. Maka bukan berdasarkan minusnya dia diurutkan, tapi berdasarkan besarnya bedanya ya. Nah, nanti kita lihat di contoh soalnya lebih jelas. Ya. Dari yang terkecil hingga terbesar diurutkan. Bila ada dua data lebih beda yang sama, maka jenjang untuk tiap beda itu adalah jenjang rata-rata. Ini seperti yang tadi. Jadi kalau ada nilainya yang sama dalam memberi ranking adalah rata-ratanya. Ya. Nah, kemudian setelah nanti diberi ranking berdasarkan beda nilainya, maka nanti yang beda yang mempunyai nilai positif dipisahkan ke kelompok positif, yang negatif dipisahkan kembali ke yang negatif. Baru kemudian apa? Menjumlahkan semua angka yang positif, beda positif dan beda yang negatif ya. Nah, nilai lebih kecil dari kedua nilai tersebut itulah nilai T-nya ya, atau nilai statistik untuk uji T. Persamaannya ini rumusnya ya, tentukan nilai ekspektasinya. Jadi kita tentukan nilai ekspektasinya ET sama dengan N tambah 1/4. Nah, kemudian dan simpang bakunya ini persamaannya. Kemudian nilai Z-nya, ini Z-nya Z sama dengan T dikurang ET per simpang baku ya. Nah, ini nilai T yang kita cari, nilai ekspektasinya ini ya ET, ini simpang baku. Untuk kesimpulan apakah uji Anda ini diterima atau ditolak? Nah, sama seperti tadi. Z atau ini H0 diterima jikalau nilai Z hitung besar sama dengan minus Z alfa per 2 atau kecil sama dengan Z alfa per 2. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau H0 diterima. Jadi, besar sama atau kecil sama dengan nilai Z plus minus Z alfa. Nah, biar lebih mudah dipahami, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, misalnya ingin diketahui apakah program edukasi diabetes dapat meningkatkan kesadaran pasien terhadap penyakit tersebut. Oleh karena itu dipilih 15 pasien yang datang pada sebuah klinik untuk diselidiki. Nah, jadi kalau Webcast ini kan datanya adalah data berpasangan atau datanya dependen ya. Nah, di sini sebelumnya sudah ada 15 orang pasien. Pasien ini misalnya pasien. Nah, kita ingin tahu sebenarnya. Pertama, kita ingin memberikan edukasi ya. Dia ada 15 pasien diabetes. Kita ingin melakukan edukasi atau pendidikan atau penyuluhan kepada 15 pasien ini terhadap untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap diabetes ini ya. Nah, maka untuk itu kita lakukan tes, jalankan angket atau kuesioner. Sebelum kita lakukan penyuluhan, sebelum kita lakukan edukasi, sebelum kita sampaikan penyuluhan atau materi, kita uji dulu wawasan atau pengetahuan mereka. Ya, atau tingkat kesadaran mereka bagaimana, pola hidup mereka nih. Ini kan mungkin ke pola hidup mereka. Kita ujilah pola hidup mereka, termasuk juga pengetahuan mereka. Nah, sebelum kontes. Nah, didapat inilah tingkat pengetahuan dan kesadaran mereka itu begini ya. Nah, atau pola hidup mereka itu. Nah, diuji dia. Nah, ini nilainya untuk ke-15 orang ya, untuk setiap sampelnya. Kemudian juga nah, setelah dilakukan tes, baru dilakukan penyuluhan, ya, penyampaian materi ataupun pelatihan atau apalah begitu ya. Nah, baru setelah itu kita uji kembali, kita tes kembali, kita dapat nilainya ini. Ini nilai mereka. Nah, pertanyaannya sekarang itu, apakah pasien yang 15 orang ini setelah dilakukan edukasi atau penyuluhan atau pelatihan atau apa,
ada tidak terjadi perbedaan perubahan sikap atau perubahan kesadaran atau meningkatnya kesadaran ya. Nah, ini dia. Terjadi nggak perubahan sikap atau wawasan atau perilaku mereka terhadap hidup sehat atau terhadap diabetes gitu ya, dalam mengatasi diabetes. Nah, ternyata ya, nah, ya diharapkan tentu kan berbeda ya. Berbeda itu kemana? Positif kan? Nah, ternyata kan tidak semua bervariasi ya. Ini awalnya 25. Setelah dilakukan penyuluhan, nah, kesadarannya meningkat menjadi 27. Berarti ada perubahan, berarti berbeda kan? Nah, ada terjadi beda. Bedanya berapa? Ya, 27 dikurang 25 ya. Jadi dikurang ya. Ini diselisihkan ya. Nah, selisih. Nah, ada selisih berapa? 2. Ini positif atau negatif? Berarti positif ya, ada plus 2. Nah, itu dia. Jadi tandanya positif 2. Tetapi yang di bawahnya misalnya, tadi yang 27 juga sama. Jadi 29 meningkat. Nah, maka diselisihkan dia, maka bedanya di sini adalah 2. Tetapi ada juga sama saja ya. Sebelum dan sesudah dikasih penyuluhan atau pendidikan nggak berubah. Nah, ini nggak berubah sikapnya atau nggak berubah pengetahuannya, sama aja. Mungkin dia ini ya, uh, udah punya pengetahuan sendiri, udah punya sikap sendiri, prinsip sendiri, maka dia apapun ya udah sama aja katanya kan. Nah, tetap dia kepada awal juga. Jadi tidak ada bedanya ya, nol. Nah, tetapi ada juga terjadi juga bedanya. Ini tadi 28, sekarang menurun menjadi 27. Ada tidak bedanya? Ada dia kan. Nah, kita kurang juga kan. Berarti bedanya berapa? 1, tapi tandanya negatif gitu ya. Nah, begitu juga semua. Ada yang positif 5, nah ini juga menurun ya. Jadi kadang ada orang juga begitu ya. Sudah dikasih informasi, sudah disampaikan informasi, sudah dikasih edukasi, sudah penyuluhan, malah terjadi penurunan. Nah, jadi apa? Jadi harusnya bertambah kan? Nah, ini malah menurun. Jadi bisa juga salah paham ya. Nah, jadi udah dikasih dia malah jadi salah paham dia. Nah, kenapa? Mungkin aja dia nggak mengikuti dengan sempurna atau apa kan? Nah, malah gagal paham ya, malah salah dia kan. Nah, jadi salah dia memahaminya kan. Nah, malah yang salah dilakukannya setelah diberikan. Ini ya, jadi bedanya -3. Begitu seterusnya. Jadi kita tentukan semua bedanya dulu sama tandanya. Jadi kita tentukan beda sama tandanya. Maka dia uji Wilcoxon disebut sebagai uji penyempurnaan tanda. Kita tentukan ke semua sampel. Setelah ini kita tentukan, baru kita ranking seperti tadi ya. Nah, ini dia digabung ya, di ranking. Nah, kalau sebentar. Nah, tapi memberi ranking itu seperti dikatakan tidak dilihat berdasarkan tandanya, tapi berdasarkan bedanya ya, berdasarkan bedanya. Ini misalnya untuk Wilcoxon. Ya, seperti ini ya. Ini kalau kita ranking, nah kita mau beri ranking dia. Kalau iya. Nah, ini. Jadi setelah dari ke-15 pasien tadi, kita lihat bedanya. Nah, ini diurutkan bedanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita akan beri ranking. Nah, tapi di sini kita kasih ada yang negatif juga ya, ada yang positif. Nah, tapi dalam beri ranking itu tanda negatif positif bukan menjadi patokan untuk beri rankingnya. Misalnya kalau semakin negatif dia semakin rendah, bukan begitu ya. Maka semakin itulah yang paling terkecil, maka itu yang nomor 1 bukan ya. Nah, jadi dia. Nah, tadi ada ini yang beda yang terkecil itu ada 0 ya. 0 ini nggak ada beda, dia bukan terkecil berarti ya. 0 nggak ada beda, berarti dia nggak masuk di ranking. Nah, yang terkecil itu beda adalah 1. Itu dia ada yang bertanda minus dia kan, negatif. Nah, ini tidak dipatokan, berarti dia ini ya,
Nah, ada dua ya, -1 dan +1. -1 dengan +1. Ada nilai terkecil bedanya, itu 1. Nah, harusnya ini kan jadi dia nomor urut, kalau rankingnya berarti nomor urut 1 dan 2. Tetapi di sini ya kan harus dirata-ratakan ya. Maka 1,5. Dia ranking terkecil 1,5 ya. Tidak ada ranking 1 di sini. Nah, dirata-ratakan. Ini juga pada beda 2 ada 4. Jadi dia sini kan 3, 4, 5, 6 dijumlahkan dibagi 4 sehingga rankingnya adalah 4,5. Yang 3 juga begitu ya. Nah, dirata-ratakan rankingnya bersama dia, ranking bersama 8,5, 11,5 dan 13. Itulah rankingnya. Setelah kita ranking, nah jadi sudah dapat ranking semuanya. Setelah dapat ranking baru nanti ya. Nah, kita ini kan kita kembalikan ke kelompok tandanya. Kelompok coba. Ya. Nah, jadi ini ya. Nah, kita kembalikan ke ininya. Jadi yang rankingnya tanda positif kita kelompokkan satu kelompok. Kelompok yang tandanya negatif, bedanya negatif, rankingnya kita kelompokkan satu kolom yang bedanya negatif rankingnya. Kemudian dijumlahkan rankingnya 76, 14,5 ya. Nah, sehingga didapat dia gini ya. Oke. Jadi kalau dari sini data kita ini berarti sudah kita dapatkan ranking dari tandanya gitu ya. Kita kembali ya. Nah, jadi di sini ranking untuk tanda positif itu jumlahnya 76,5 ya. Kemudian ranking untuk tanda negatif 14,5 minus 14,5. Maka kita lihat mana yang lebih kecil, itulah sebagai nilai T-nya nanti. Maka di sini kita ambil adalah 14,5 ya, 14,5. Tapi ini bukan berdasarkan minusnya, tapi nilai bedanya ya, nilai beda dari rankingnya. Kemudian nanti tadi kita sudah tentukan hipotesisnya di datanya, tidak terdapat perbedaan tingkat kesadaran pasien terhadap diabetes setelah program edukasi ya. Jadi kita buat sama saja, mau sebelum dan sesudah sama aja tingkat kesadaran mereka kan begitu ya, hipotesisnya. Tidak terdapat perbedaan. Pada nilai alfa 0,05 atau 5% dua sisi. Sehingga tadi sama ya. Ya penerimaannya, penolakannya ya sama ya. Nah, karena di dua sisi tadi maka kalau yang tadi kan sudah kita cari ya di tabel Z, kalau dia ada sisi berarti dia pada 1,96 ya. Nah, pada 1,96 dia. Ya, tadi ya, darah penerimaannya dan penolakannya ya. 1,96. Ya, ini minus 0,96. Ya, ini yang positif. Jadi ini adalah daerah penerimaannya. Besar dari itu, di luar dari situ, dari sini adalah ditolak. Oke, nah kita lihat sekarang hitungannya. Jadi nilai T-nya tadi 14,5. Nilai ekspektasinya kita masukkan, NN ini dapat 45,5. Kita tambah 1/4. Kemudian nilai simpan bakunya kita masukkan, akar dari nilai N-nya. Nah, ya, kita masukkan ke rumus, dapat 14, sekian. Nilai Z-nya berapa? Ditentukan dengan persamaan ini ya. Z sama dengan T dikurang ekspektasinya, simpang baku ya. Kita masukkan nilainya ini. Maka dapat minus 0,217 ya. Jadi di sini didapatkan nilai Z hitungnya minus 0,217. Artinya apa? Minus Z 20 adalah lebih kecil dari minus 1,96. Berarti apa? Berada di daerah di luar daerah penerimaan ya. Di luar daerah penerimaan. Kalau tadi dia di sini ya. Nah, sekarang dia di 2. Di 2 itu berarti berada mungkin dia 2 sini ya. Nah, 2 di luar ya. Berarti bukan di daerah penerimaan, di luar. Maka H0-nya ditolak. Artinya apa? Ternyata kesimpulannya apa? Kalau dia ditolak berarti
bahwa program edukasi diabetes memberi pengaruh terhadap kesadaran pasien terhadap penyakit tersebut. Jadi memberikan perbedaan ya. Jadi program edukasi memberikan perbedaan atau tingkat kesadaran. Ini memberikan pengaruh pada perbedaan kesadaran ya. Nah, pasien tersebut. Oke, nah itu contohnya untuk Wilcoxon ya. Nah, jadi sama-sama dia untuk dua kelompok, yang satu berpasangan, kemudian pada proses ininya sama-sama di ranking, tapi yang di ranking adalah bedanya, bukan ininya ya. Nah, itu yang perlu diingat ya. Oke, itu Wilcoxon nanti untuk pendalaman nanti tugas. Nah, sekarang kita untuk masuk pertemuan kedua kita pakai Kruskal Wallis ya. Kruskal Wallis saya share dulu. Nah, ya, Kruskal Wallis. Sebentar. Kruskal Wallis. Nah, oke ya. Nah, jadi Kruskal Wallis ini ya, ini seperti saya sampaikan, mungkin sudah pernah saya sampaikan ini dari mereka-mereka ini lah, William Henry Kruskal dan Wilson Allen Wallis. Ya, nah, Kruskal Wallis disebut juga sebagai perluasan dari uji Mann-Whitney ya. Nah, digunakan untuk. Jadi yang penting satu lagi adalah kapan kita menggunakan uji Kruskal Wallis yaitu ya. Nah, dia merupakan peluasan uji Mann-Whitney. Kalau tadi Mann-Whitney itu dua kelompok, tapi kalau ini adalah lebih dari dua kelompok. Untuk sampel apa? Sampel bebas, sampel independen ya. Untuk sampel bebas atau independen atau tidak berpasangan ya, itu istilahnya ya. Nah, uji Kruskal Wallis merupakan alternatif juga dari uji ANOVA. Jadi ketika uji ANOVA tidak terpenuhi asumsinya, ya. Oke, nah itu ya, ini variabelnya, datanya. Nah kemudian untuk prosedurnya bagaimana? Sama, secara garis besar semua sama. Kita buat hipotesisnya, kita tentukan hipotesis, kita tentukan nilai kritis alfa, kita mau pada 5% kah atau 1% gitu ya. Nah, ini kita mau tingkat kepercayaannya berapa? Tingkat kepercayaan 99% atau ini ya atau 95%, 95% apa 99% ya. Kemudian menentukan daerah penerimaan dan penolakan. Ini kita menggunakan tabel H atau tabel chi-square ya. Nah, tabel C kuadrat ya. Jadi kalau tadi Mann-Whitney kita pakai tabel Z. Kalau untuk Kruskal Wallis kita pakai tabel C ya, tabel chi-square atau chi-square ya. Baru nanti setelah hitung nilai statistiknya, nah ya, menggunakan rumus yang sudah ada. Baru nanti kita simpulkan, interpretasikan H0-nya ditolak apakah diterima. Jadi H0 ditolak jika nilai H atau nilai hitung dari statistiknya itu besar sama dari X kuadrat alfa. Ya, X kuadrat kali. Jadi ya, ini tolak, ini H0 tolak jika hanya besar sama ya dari nilai tabel gitu ya. Jadi nilai hitung besar sama dari nilai tabel itu ditolak. Untuk lebih jelasnya kita masuk ya. Nah, ini tadi sudah. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita punya data. Berarti kalau dia untuk Kruskal Wallis ini kan lebih dari dua kelompok, 3, 4, 5. Maka ini tetap kita juga harus merankingnya seperti tadi. Kita harus memberi ranking setiap N harus kita beri ranking. Bagaimana caranya? Ya, sama seperti Mann-Whitney tadi, kita gabung semua datanya. Semua sampel ada 4 kelompok, 3 kelompok, kita gabung semua sampelnya. Baru kita berikan urutan atau ranking dari setiap anggota, setiap N.
pada N-nya. Nah, kemudian dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Nah, peringkat untuk sampel 1 dipisahkan dan dijumlahkan. Nah, ini setelah di ranking sama ya, seperti menu ini ya. Kita ranking, kalau ada data yang sama dipakai, maka untuk rankingnya adalah rata-ratanya, gitu ya. Pakai yang rata-ratanya. Kemudian, nah setelah di ranking, maka kelompok kelompok 1 dijumlahkan ranking R1, kelompok 2 dijumlahkan rankingnya kelompok R2 dan seterusnya, kelompok 3 R3. Nah, kemudian ditentukan nilai statistik hitungnya. Ya, nah berdasarkan rumus ini, ya. Ini rumusnya. Ya, H sama dengan 12 per N, ya, N tambah 1, ya. Nanti dikali dari R1 kuadrat per N1 ditambah R2 kuadrat per N2, R3 kuadrat per N3. Jadi berdasarkan nilai N-nya. R1 kelompok 1 berapa N-nya, kelompok 2 berapa N-nya, kelompok 3 berapa N-nya. Dikurang 3 dikali N tambah 1, ya. Nah, ini untuk persamaannya. Untuk lebih pahamnya, memudahkan, ya. Nah, jadi kursus kalkulasi ini tidak sulit ya, hampir sama dengan Whitney cara mengerjakannya. Nah, cuma rumusnya nanti persamaannya berbeda. Tabelnya juga berbeda dia. Tabelnya pakai tabel C atau chi-square ya. C kuadrat ini. Kalau ini Z. Contoh soal. Jadi untuk membandingkan tingkat keefektifan dari 3 macam metode guna menurunkan dan menjaga keseimbangan berat badan, maka sebanyak 22 orang mahasiswi yang dipilih oleh suatu universitas dibagi dalam 3 kelompok. Jadi ya, ada 22 orang mahasiswa dibagi dalam 3 kelompok, yang mana masing-masing grup mengikuti program diet selama 4 minggu. Ya. Nah, setelah program diet berakhir, maka diperoleh banyaknya berat badan yang hilang dari mahasiswa-mahasiswa tersebut, ya, adalah sebagai berikut. Ya, di datanya. Ya. Metode 1. Jadi ada 3 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan satu pelatihan, satu perlakuan, satu metode. Ya, dia tidak berpasangan. Jadi satu kelompok mendapatkan satu metode yang berbeda dengan metode kelompok lainnya. Ya, dia berbeda. Ya, mendapatkan satu metode yang berbeda. Nah, kelompok 1 berat badan yang hilang. Ini datanya dia ya. 5,3. Metode 2 untuk kelompok 2 dikasih metode 2, ini berat badan yang hilang. Kelompok 3 ini berat badan yang hilang. Nah, sekarang kan kita mau cari ada tidak perbedaan. Nah, itulah ya, hipotesisnya apa? Nah, ada tidak perbedaan antara tiga metode ini. Metode ini ya, dalam menurunkan berat badan, dalam diet gitu ya. Nah, maka hipotesisnya misalnya di sini diduga tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga metode tersebut, gitu ya. Nah, itu ya, terdapat perbedaan ya. Nah, itu dia. Nah, nanti kan kalau ada perbedaan, sebenarnya kita mau mencari kan metode mana sebenarnya yang lebih bagus, yang lebih ideal untuk kita gunakan dalam diet kan begitu. Nah, itu gunanya. Kalau apa gunanya kita cari tahu berbeda apa tidak. Jadi kalau ada yang berbeda, nah mana yang lebih bagus dan nanti mana yang berbeda nanti ya untuk metode diet. Atau sama saja. Kalau sama saja berarti boleh kita memakai metode 1, 2, 3 boleh sama saja kok hasilnya. Tapi kalau berbeda, maka kita pilih mana yang lebih signifikan dia berbedanya. Gitu ya. Itu membantu kita. Nah, karena kalau dari data, nah ini. Kemudian dari situ ya, nah ini tadi ditentukan rankingnya seperti yang tadi ya. Nah, ini bisa kita ulang lagi. Tentukan rankingnya kelompok 2, kita tentukan rankingnya metode 3 ya. Dijumlahkan, setelah dapat rankingnya dijumlahkan, ranking 1, ranking R2, R3. Ini jumlah ranking. Ini jumlah N2, N3. Oke. Baru nanti kita lakukan tes hitung statistiknya. Nilai H 12 per N tambah 1, 12 per N tambah 1 ya. Nah, R1 pada kurang ini. Oke. Kita masukkan sampai berapa kelompoknya? Dikurang 3 tambah 1. Nah,
Setelah masukkan nilainya seperti ini ya. Nah, 12 kurang per 22 ya. Kali 23 ini ya. Dan tambah 1. Ya. Nah, ini 22. Oke, maka didapat nilai hanya 15,633. Nah, nilai kritisnya atau nilai tabelnya adalah S kuadrat alfa derajat bebas kali kurang 1. Ya, nah atau X 0,05 ini notasinya X 0,05 derajat bebasnya 3 dikurang 1. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai tabel pada tabel C, ada tabel C kuadrat. Notasinya 0,05, X 0,05 ya. Derajat bebasnya 3 dikurang 1. Nah, lihat pada X kuadrat sebenarnya X kuadrat alfa ya. Pada X kuadrat 0,05 ini ya, kita lihat cari yang 0,05 ya. Ini kan 0,9, ini 0,1 ya, ada 0,25. Nah, ya. Kita ambil yang 0 X kuadrat 0,05. Derajat bebasnya 3 kurang 1, berarti sini adalah 2 ya. Nah, pada baris ke-2. Jadi nilai ini adalah untuk kolom ya. Nah, notasi alfanya 0,5 adalah untuk kolomnya, untuk derajat bebasnya 3 kurang 1 dan nilai barisnya. Berarti kita lihat pada kolom X 0,05 pada baris kedua adalah ini. Berarti nilai tabelnya 5,991. Oke ya. Di sini paham ya? Bisa diikutin ya? Oke, kita lanjut. Oke, nah baru kita tentukan nilai penerimaan. Tadi kita hitung nih, hanya hitungnya berapa? 15,633. Nilainya 5,99. Nah, tadi bagaimana kesimpulannya? 0 ya diterima bila apa? Nilai hitung kecil dari S kuadrat alfa pada derajat bebas 3 kurang 1. Nah, dari sini ternyata adalah besar. Ya, hitungnya adalah besar dari nilai tabel. Sehingga H0-nya ditolak ya. Ini kan besar dia. Ditolak. Artinya apa kesimpulannya? Berarti tingkat keefektifan metode penurunan berat badan adalah berbeda. Jadi dari ketiga metode tersebut ternyata berbeda ya. Oke, jadi sampai situ kita tahu ada perbedaan. Untuk melihat bagaimana mana yang berbeda dari ketiga tersebut, pakai uji apa? Dilanjutkan untuk mengetahui mana yang berbeda. Apakah metode 1, 2 atau 3 yang berbeda satu sama lain? Ya, berarti kan di sini artinya apa? Ada 1, ada 2, ada 3 metodenya. Ya kan? Nah, metode 1 terhadap 2. Kemudian 1 terhadap 3. Kemudian juga 2 terhadap 3. Pakai apa untuk mengetahui kalau untuk ketiganya ini mana yang berbeda? Halo? Uji Van Whitney, Pak. Ya, oke ya. Iya. Jadi bisa Iya, Pak. kita lakukan untuk ini misalnya. Oke, sampai situ paham ya? Nah, selesai kita untuk hari ini dua pertemuan. Ini kalau pakai SPSS ya, ini tinggal datanya, interpretasinya ini sudah saya sampaikan di kemarin ya, praktikum ya. Saya ini tidak perlu diulang. Nah, sekarang tugas mendalaminya. Tugas ya untuk biar kalian juga, karena kalian dari tadi diam aja kan, mendengarkan. Nah, sekarang gantian kita kan. Nah, giliran kalian sekarang untuk tugasnya ini boleh. Nah, ini aja. Bikin masing-masing. Ini dulu yang mana ini coba sih. Nah, ini aja. Yang bulat aja angkanya biar kalian nggak susah. Ya. Ini ada 3 kelompok ya. Ini untuk kurs Kalwalis. Di screenshot dulu. Tugasnya untuk kurs Kalwalis. Nanti bisa tutup. Sudah? Sudah? Bisa pindah? Sudah, Perhan? Iya, Pak. Ya, ini tugas untuk kurs Kalwalis.
Screenshot ya. Sudah? Ya, kalau sudah biar stop share. Saya ganti yang ke Whitney. Sudah, Pak. Ya. Kemudian kita masuk. Nah, tadi yang Whitney. Eh, nah, Whitney. Bentar, saya ulang lagi. Whitney. Mana tadi? Coxon. Sebentar. Oke, yang Whitney. Nah, ini aja. Oke ya. Ini untuk tugas Whitney. Sudah? Sudah, Pak. Ya, kita pindah ke kita masuk. Nah, ini yang untuk nah ini aja ya untuk Wilcoxon. Udah. Nah, ya. Jadi tugasnya nanti dikerjakan ya. Nanti dibuat dalam PDF dia. Nanti saya masukkan nanti di e-learning-nya bisa ya? Bisa kan? Masuk semua e-learning kan? Bisa, Pak. Nah, nanti dikumpul di e-learning sebelum ini ya 1 minggu. Cukup 1 minggu? Ya. Nah, nanti silakan melalui kumpul learning. Nanti nggak ke saya, nanti saya buatkan di learning ini. Oke ya, saya kira Izin, itu Pak. ya. Ya, gimana? Pak, Ya, halo? Pak, Ya. ada yang ada yang nanya, Pak. Hmm. Tugasnya itu ditulis ya, Pak? Eh, kalau diketik kalian nanti copy paste kalian nanti. Oh iya, iya, Pak. Baik, Pak. Hmm. Boleh Pak, diskusi boleh, tapi paling enggak kalian tahu kalau dituliskan kalian sendiri. Tapi boleh nanti waktunya gini atau waktunya saya perpanjang. Kita harusnya sampai kapan? sampai tanggal 29 terakhir, Pak. Kita kuliah, Pak. Udah UAS ya. Nah, boleh nanti Iya. tugasnya semua nanti kan kita ada lagi 2 pertemuan lagi sama saya kan. Iya, Nanti Pak. di depan kita masuk untuk satu topik lagi korelasi dan regresi. Tugasnya nanti semua ini di ini. Nah, di 29 itu ya 29 ya, Pak. Iya, atau Pak. sebelum Baik. ujian, tapi nanti ditulis tangan dia ya. Nah, Baik, nanti Pak. juga ada tugas minggu depan juga ada. Boleh ya. Nah, kalau kalian
ada waktu silahkan kerjain. Tapi kalau ditumpuk tugasnya nanti juga kalian kerepotan ya. Oke ya. Nah, saya stop. Oke, inilah kuliah kita untuk di pertemuan. Nanti kalau pas di fakultas hubungi ya Farhan ya untuk tanda tangan berita acara ya. Oh Kadang- iya ya Pak, minggu depan sudah offline Pak, seperti biasa. Ya. Nah, Iya. oke ya. Nah, silakan demikian untuk ini paham ya untuk tugasnya eh, untuk ini. Oke, saya kira cukup demikian. Nanti kita lanjutkan di minggu depan untuk pertemuan yang masih tersisa. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, ini pas waktunya jam 9 ya. Dan saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. ya, oke ya kita akhiri ya. Sama keluarga. Ya.